Suara yang indah, mempunyai suara yang bersih, jernih, ini memang merupakan dambaan setiap orang, khususnya bagi teman-teman barangkali yang terjun di dunia suara, mengolah suara, seperti muazzin, kemudian seorang qari, atau mungkin seorang penyair. Tentunya ini adalah suatu harapan tersendiri apabila seseorang itu mempunyai suara yang merdu, kemudian dibarengi dengan suara yang bersih atau jernih. Untuk kali ini teman-temanku, saudara-saudaraku, saya akan memberikan tips atau cara atau mungkin tutorial bagaimana agar kita mempunyai suara yang bersih atau jernih. Di depan kita ini ada tiga media. Mungkin nanti akan saya tambah satu media. Ini adalah sebagai cara ya, atau tips agar kita mempunyai suara yang bersih ya, suara yang jernih. Yang pertama, di sini ada segelas kopi ya. Kemudian di sebelah tengah ini ada garam dapur yang kita kenal biasa dimasak untuk ibu-ibu ya. Kemudian yang sebelah sini adalah air mineral putih ya. Kemudian yang terakhir nanti yaitu proses gurah atau membersihkan lendir baik dari tenggorokan mulut dan melalui hidung. Saya akan terangkan bagaimana sih agar kita mempunyai suara yang bersih atau jernih. Yang pertama, dari media yang akan kita gunakan adalah kopi. Memang dari sisi kandungan yang dimiliki kopi itu memang banyak sekali manfaatnya teman-teman, termasuk di situ ada natrium, kemudian ada klorin, yaitu adalah zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, khususnya untuk mengatur kelancaran transmisi saraf dan kerja otot. Nah, ternyata teman-teman kita yang biasanya qori kemudian muadzin, ini sebagian teman kita ya, ada yang mempraktekkan, yaitu untuk menjaga suara kita agar jernih, agar bersih, mereka biasanya meminum kopi. Bagaimana caranya? Ya mudah teman-teman. Kita buat kopi seperti halnya kita membuat setiap hari. Kita kasih kopi hitam, kemudian kasih air yang mendidih panas, kemudian kalau lebih baik gak usah dikasih gula. Kalaupun dikasih gula, Ustadz pahit. Kalau nggak dikasih gula, kasih aja mungkin sedikit lah. Nah, setelah kopi diaduk, kemudian dalam kondisi panas ini jangan langsung diminum, ya didiamkan beberapa menit lah, mungkin 1 menit atau 2 menit agar kopi tidak terlalu panas. Tujuannya apa? Karena kalau kita minum terlalu panas itu pun juga berpengaruh pada pita suara kita. Nah, ternyata setelah teman-teman kita, terutama teman-teman qori, teman muadzin, mereka setelah mengkonsumsi kopi itu ada perbedaan di pita suaranya, yaitu katanya itu pita suaranya bisa lebih menjadi bersih karena bisa menetralisir ya, menetralkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan khususnya. Ini syukur-syukur kopinya kopi pahit itu lebih bagus ya, seperti itu kopi ya diminum. Nah, biasanya bahkan pengakuan teman-teman saya itu ketika dia mau qori ya, 1 jam mau qori dia minumin kopi gitu. Ternyata setelah dia minum kopi itu ada hasilnya seperti itu. Barangkali teman-temanku di rumah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku barangkali yang bisa qori, bisa muadzin, bisa dicoba, yaitu minum kopi. Kemudian yang sebelahnya di sini ada serbuk garam ya. Garam yang biasanya digunakan untuk masak ibu-ibu di dapur. Ternyata, hai teman-teman, tahukah Anda bahwa ya, di sini ada serbuk garam ya. Garam yang biasanya digunakan untuk masak ibu-ibu di dapur. Ternyata menurut pengakuan teman-teman dan sudah mempraktekkan, ternyata garam itu bisa sama, yaitu menetralisir lendir-lendir atau lemak-lemak ya, yang biasanya nempel di pita suara atau di tenggorokan. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya mudah. Kita ambil sedikit saja ya. Nah, ini lihat teman-teman, sedikit saja. Kemudian kita masukkan ke mulut, kita makan. Kita masukkan paling tenggorokan paling dalam ya. Kita telan.
Apa nggak asin Ustaz? Asin. Asin namanya juga garam. Setelah kita telan, diamkan beberapa menit, kemudian setelah itu kita minumi air hangat. Fa insyaallah, ini menurut pengakuan teman-teman, ini juga membantu untuk menetralisir atau menghilangkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan. Ini adalah media yang kedua. Kemudian media yang ketiga, air mineral. Air mineral, mohon maaf. Untuk air mineral ini saya merekomendasikan lebih baik kalau air mineral atau air putih itu air rebusan. Artinya air yang direbus hingga mendidih. Nah, kemudian bagaimana Ustaz? Mohon maaf, bagaimana Ustaz kalau air kemasan yang kita beli di toko-toko yang ada? Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting airnya bersih, jernih, dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang membahayakan, seperti itu. Ini contohnya air mineral. Bagaimana prosesnya? Bagaimana caranya? Apakah ada perbedaan setelah minum air putih? Caranya ada tersendiri teman-teman. Yaitu caranya adalah air putih, air mineral, atau air rebus yang sudah kita siapkan seperti ini. Contohnya di dalam botol. Ini botolnya kita buka, ya, kita buka. Dalam kondisi terbuka seperti ini kita embunkan di tempat yang terbuka. Namanya diembunkan berarti kita taruh di malam hari. Bisa di loteng, bisa di pohon. Yang penting diletakkan tempat-tempat yang sekiranya tidak tercampur debu, sekiranya tidak diganggu sama hewan-hewan seperti kucing atau apalah. Yang penting kita bisa mengembunkan, ya, di malam hari di tempat-tempat yang bebas dari hambatan, bisa terkena udara-udara malam lah, seperti itu. Nah, biasanya air yang sudah diembunkan itu warnanya tidak jernih seperti ini teman-teman, ya. Ini kebetulan saya memberi contoh air mineral yang kita beli di toko-toko, atau lebih baik juga air yang sudah direbus. Ini warnanya nanti akan berubah agak agak buram, ya. Warnanya seperti masuk meminum air embun. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah, seperti ini contohnya. Nah, bagaimana Ustaz prosesnya lendir itu bisa hilang? Atau lendir yang di mulut-mulut ini biasanya menjadikan orang serak atau berat dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan lafaz-lafaz adzan. Itu prosesnya adalah biasanya melalui muntah. Orang itu kalau belum melakukan aktivitas ini di dalam mulut ini penuh dengan kuman-kuman lah. Setelah diminumi air yang bercampur dengan embun, diminum biasanya ada muntahan. Nah, muntah di situ itu biasanya berbarengan dengan keluarnya lendir-lendir yang menempel di pita suara atau tenggorokan, seperti itu. Atau yang kedua, bisa larut ke dalam perut kemudian terbuang melalui air kencing atau BAB, buang air besar, seperti itu. Ini adalah 3 media yang barangkali bisa membantu teman-temanku barangkali ingin mencoba, bisa dicoba di rumah. 3 media ini barangkali bisa membantu untuk membersihkan atau menjernihkan suara kita.